Saudara, debat antara calon presiden minggu lalu menuai pro kontra. Prabowo Subianto sebagai kandidat capres merasa dirinya diserang secara personal. Senada dengan kekecewaan Prabowo, bahkan Presiden Jokowi menyebut meminta evaluasi KPU terhadap format debat. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu. Presiden Jokowi menilai jalannya debat ketiga pada Minggu 8 Januari lalu hanya menyerang personal capres. Jokowi berharap KPU memperbaiki format debat capres. Mirip seperti nada kecewa, Presiden Jokowi sebelumnya Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, mengaku kecewa dengan jalannya debat ketiga. Prabowo menilai dua capres lainnya hanya mencari poin untuk menyerangnya. Kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bicara soal Jokowi yang mengomentari serangan personal di debat Pilpres ketiga. Anies menyatakan terkejut bahwa Presiden turut berkomentar soal jalannya debat. Anies mengklaim debat berkaitan sama kebijakan dan tak menyerang personal. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah. Biar publik aja nanti yang menilai. Sementara itu, Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 2 Mahfud MD berpendapat tak ada serangan personal dalam debat Capres. Mahfud memastikan pertanyaan yang diajukan kepada Prabowo Subianto adalah informasi negara tak mengandung unsur kerahasiaan. Ya mungkin, kalau penilaian Presiden, kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta ini. Kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu, gitu. Kok situasi anunya begitu, kan itu bukan rahasia. Nggak ada yang kemarin yang seharus dirahasiakan dari pertanyaan itu. Kalau saya kan bekas Menhan juga, mana yang rahasia? Saya tahu undang-undang rahasia negara, nggak ada dari pertanyaan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum melihat ada beberapa hal yang akan menjadi bahan evaluasi pasca debat Minggu 7 Januari lalu. Ketua KPU Hasyim Asyari menuturkan format debat merupakan kesepakatan semua tim pasangan Capres-Cawapres. Jadi sepenuhnya masyarakat atau rakyat pemilih yang akan menentukan ini berkualitas atau tidak, kemudian mengedukasi atau tidak, jawaban atau pertanyaan sesuai dengan tema atau tidak, itu masyarakat pemilih sepenuhnya. Kan model atau bentuk debatnya sudah disepakati, ada 6 segmen, jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu, debat keempat dan kelima pun akan begitu. Jelang pemilihan Presiden 14 Februari mendatang masih ada 2 kali debat lagi. Debat keempat dijadwalkan menjadi debat kedua antar Cawapres, dan debat kelima menjadi debat pemungkas calon presiden. Tim Liputan Kompas TV. Mengapa baru setelah debat ketiga Presiden Jokowi ikut berkomentar tentang format debat? Kita bahas bersama tenaga ahli kantor staf Presiden Johannes Joko, dan juga ada Kunto Adiwibowo, pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran. Sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi pihak KPU tapi belum bisa bergabung dalam dialog ini. Selamat malam Mas Joko, Mas Kunto Adi. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam Mas Kunto, selamat malam para pemirsa Kompas TV. Selamat malam, saya ke Mas Joko dulu. Mengapa akhirnya Pak Presiden angkat suara soal format debat di debat ketiga ini? Ya justru
Bapak Presiden ini kan sebenarnya melihat dari seluruh rangkaian begitu Mbak. Jadi tidak hanya sekedar debat yang ketiga, tetapi dari debat yang pertama, kedua, dan ketiga, dan juga tentu mendengarkan masukan dari masyarakat begitu kan. Kita sendiri apa yang disampaikan Bapak Presiden sebenarnya itu juga menjadi satu suara masyarakat begitu, bahwa masyarakat sebenarnya berharap debat para calon pemimpin bangsa ini itu bisa dilakukan dengan lebih elegan begitu, dengan lebih menampilkan perdebatan-perdebatan yang sehat, perdebatan-perdebatan terkait program, kebijakan, kemudian visi, dan bisa saling mencari gitu, saling melengkapi kelemahan-kelemahan satu sama lain gitu. Bukan dalam konteks bagaimana perdebatan itu justru malah saling menyerang personal satu sama lain gitu. Memang menarik untuk ditonton, tetapi sebenarnya bukan itu kan yang mau kita cari dalam merangkai debat untuk calon pemimpin bangsa ini gitu. Nah, tapi ada respons dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang kaget, katanya kenapa Pak Presiden harus sampai berkomentar. Apakah ini bisa dikatakan Pak Presiden cawe-cawe soal urusan KPU